Apa kabar? Saya Didi Partono Rudiarto dan Saya Ifik Arifin. selamat datang di Techniques by Inixindo. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu dan topik ini sekarang memang sedang ramai dibahas di berbagai macam forum, terutama di kalangan para instructional designer seperti kita ini, yaitu yang namanya collaborative learning atau pembelajaran kolaboratif. Nah, di sini kita kedatangan pakarnya di bidang ini, yaitu Pak Ifik Arifin. Apa kabar Pak Ifik? Selamat siang. Selamat siang, pagi, malam, kapanpun Anda menontonnya boleh. Oke, nah cuman walaupun saya yakin banyak yang sudah tahu tentang kolaborasi, tapi saya yakin juga karena setahu saya juga ada banyak jenisnya mungkin ya. Oleh karena itu untuk supaya kita bisa sama persepsinya, Pak Fik bisa jelasin sebenarnya sih apa sih itu collaborative learning, mungkin secara intinya gitu Pak. Intinya adalah belajar bersama gitu ya. Jadi kalau kita mau belajar bersama minimal ada dua orang. Jadi kalau sendirian nggak bisa belajar bersama. Betul. Jadi kalau belajar bersama itu dua atau lebih. Cuman susahnya lebihnya itu berapa kita sendiri nggak begitu tahu ya. Bisa 5, bisa 6, bisa. Tapi yang ideal sih dalam jumlah. Tapi ada batasnya ya. Ya jangan terlalu besar karena nanti komunikasinya susah gitu. Jadi definisinya sebetulnya adalah 2 atau lebih orang yang saling belajar dan berusaha untuk mencapai sesuatu atau tujuan gitu ya. Oke. Tapi ini pun masih rancu definisinya karena untuk apa kerjasama itu? Terus apakah ada di tatap muka, ada di mana? Virtual atau yang mana gitu maksudnya. Terus juga mungkin ada yang ada berbagai macam jenis kali ya mungkin Kolaboratif gitu ya. Bisa jadi, tapi yang jelas bahwa yang terakhir itu yang saya lihat definisinya digambarkan sebagai sebuah situasi di mana ada interaksi di dalam kelompok. Jadi nggak cuma belajar aja, tapi juga interaksi. Kemudian itu men-trigger mekanisme belajar ya. Walaupun tidak ada jaminan bahwa mereka belajar gitu ya, tapi setidaknya ada triggernya supaya mereka tuh belajar. Gitu. Dan itu pasti akan ada nilai tambah lah ya. Jadi yang minimal dua orang itu mereka saling bicara gitu ya. Dan menurut Vygotsky juga itu orang tuh baru belajar kalau dia bicara. Nah ini selama orang itu nggak bicara, kita nggak tahu dia belajar apa enggak gitu ya. Gitu. Nah, ini juga sering jadi pertanyaan dari teman-teman semua ini. Sebenarnya pembelajaran kolaboratif atau belajar bersama lah, istilah zaman dulunya lah gitu ya. Tapi kalau sekarang namanya collaborative learning. Itu tuh sesuatu yang memang tujuannya adalah untuk menggantikan belajar sendiri atau metode belajar yang lain, atau sebenarnya dia itu sebagai komplement atau sesuatu yang bisa menambahkan value terhadap metode belajar yang lain gitu maksudnya Pak. Ya, jadi sebetulnya idealnya memang belajar bersama gitu ya. Tapi sebetulnya yang namanya belajar itu ada dua Yang pertama kolaboratif tadi, yang satu lagi belajar mandiri. Itu tentunya dua-duanya itu harus ada gitu ya. Oh ini bukan menggantikan belajar mandiri ya? Bukan. Jadi kalau bisa malah dikombinasikan dengan baik oleh si instructional designer tadi. Kemudian yang penting adalah bahwa belajar itu melibatkan kelompok kerja untuk memecahkan masalah atau menyelesaikan tugas atau menciptakan produk. Nah di situ. Kemudian karena dia lebih dari satu orang atau berdua atau lebih, itu terjadi hal-hal yang bersifat sosial, emosional juga, sehingga timbullah itulah perlu diteliti plus minusnya pembelajaran kolaboratif ini. Tapi menurut saya memang lebih banyak baiknya ketimbang buruknya. Buruknya ada juga gitu. Nah, yang berkolaborasi ini harus
homogen Pak atau heterogen sih Pak? Jadi heterogen. heterogen bisa gitu maksudnya. Sebenarnya harus, kalau dibilang harus gini ya. Kalau kita mencoba proses pembelajaran kolaborasi di sebuah pendidikan tinggi, misalnya di universitas, udah jelas itu homogen. Ya. Tapi kalau misalnya itu pelatihan yang berupa untuk publik bebas, yang entah dari mana. Artinya metode ini cukup efektif untuk kondisi yang heterogen juga gitu. Sebetulnya untuk heterogen, kalau untuk heterogen efektif, otomatis untuk homogen ya. Tapi nggak sebaliknya ya. Gitu. Jadi kita lihat bahwa kolaboratif ini kalau kita lakukan dengan benar, itu di kelompok heterogen akan menghasilkan hasil belajar yang optimal. Gitu. Nah, benefitnya nih Pak, kenapa sih kita mesti yang bisa kita share ke teman-teman, kenapa sih? Apa sih benefit sebenarnya dari kolaboratif ini? Bisa meningkatkan apa misalkan gitu? Sebenarnya gini ya, banyak yang bertanya kepada saya, teman-teman saya terutama yang guru ya, Pak gimana sih cara mendeteksi bahwa virtual learning ini, kalau kita belajar secara virtual, belajar virtual itu kan memindahkan tatap muka dengan bahan yang sama, dengan cara yang sama, environment digital ke daring, ke daring. Jadi nanti kalau ada yang tidur gimana, atau ada yang pasang video gimana, seakan-akan dia belajar, tapi nggak belajar. Tapi saya jadi ingat seseorang. Oke Pak. Penciptanya ya. Oke. Jadi kita sebagai guru atau sebagai pengajar atau sebagai fasilitator mungkin, instruktur itu tidak pernah merasa nyaman sebenarnya kalau tidak punya kendali atas keterlibatan itu. Tidak maksudnya ada, gitu. jadi nggak ada. Kalau bisa jadi mereka ya pura-pura dengar tapi mereka nonton TV atau apa. Nah, karena kondisi seperti itu, pelajaran kolaboratif itu bisa menanggulangi gitu ya, bisa menghilangkan rasa boring pada saat virtual learning itu. Jadi ada keaktifan yang dibuat, yang diciptakan, sehingga mereka tuh harus bersama-sama memecahkan tugas yang diberikan oleh gurunya gitu ya. Nah, jadi benefit dari collaborative learning ini adalah sangat positif di masa pandemi ini, terutama untuk itu, untuk untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif, yang betul-betul kita tahu bahwa mereka itu belajar gitu ya. Ya, nah peran guru Pak, peran fasilitator ini sentral nggak di sini atau dia lepas saja gitu maksudnya gitu? Tergantung. Kita harus buat sebuah skrip sebenarnya, skrip kolaboratif. Nah, dalam skrip itu ada skenario. Misalnya kita membuat breakout room gitu. Kita pisahkan orang-orang itu dalam breakout room. Breakout room yang di Zoom itu ya? Di Zoom ada, di mana kayaknya kayaknya udah nggak terlalu sulit ya untuk membuat breakout room. Itu mensimulasikan tatap muka dengan, kalau di tatap muka kan kita atur meja-mejanya gitu ya. Betul. Meja-mejanya diatur sehingga mereka tidak mengganggu kelompok lain. Nah, dengan daring ini, dengan Zoom ini, itu absolutely kita nggak bisa tahu apa yang dikerjakan oleh breakout room di sebelah gitu kan, nggak tahu kita. Kalau dalam ruangan kita masih dengar suara-suara orang berdiskusi kan. Gitu. Maksudnya eksklusif terhadap grup itu yang ada di situ gitu ya? Iya, jadi grup itu bisa konsentrasi di grup itu sendiri, tapi antara grup tidak ada komunikasi. Nah, si fasilitator, kenapa kita sebut fasilitator? Karena dia tugasnya sebetulnya tidak mengajar, tapi memonitor gitu ya, memonitor, menjaga supaya terjadi pembelajaran yang serius. Jangan sampai peserta didiknya itu main-main atau chatting atau segala macam lah yang mengganggu konsentrasi belajar. Jadi dua orang itu karena mereka berdua, mereka nggak mungkin lagi mengerjakan yang lain gitu, karena tugasnya juga menunggu untuk diselesaikan gitu. Nah, ini menarik juga nih ya. Nah, cuman kan mungkin pertanyaan selanjutnya, ini konsep yang sudah mapan atau belum sih kolaboratif ini? Artinya kalau misalkan kita mau terapkan di dalam perusahaan yang untuk yang jumlahnya banyak, karyawannya segala macam, untuk kebutuhan yang serius dari sebuah program pengembangan SDM ini apakah didukung oleh sesuatu mungkin riset atau apa yang cukup
kuat gitu Pak untuk artinya bahwa ini membuktikan bahwa konsep ini sebenarnya udah mapan gitu maksudnya gitu. Jadi collaborative learning ini didukung oleh banyak jurnal ya. Jadi jurnal udah banyak sekali, buku juga banyak. Tapi yang paling menarik adalah karya Vygotsky. Vygotsky tadi yang saya sebut itu orang Rusia. Boleh dijelaskan apa itu Pak maksudnya? Ya dia bilang gini, pengetahuan baru itu dibentuk dengan kerjasama. Jadi baru bisa terbentuk bila ada kerjasama. Jadi nggak bisa dibentuk sendiri. Jadi ada masalah-masalah tertentu yang memang harus munculnya karena kerjasama. Gitu menarik ya. juga ini. Jadi terus yang kedua dari Harasim itu ada teori lagi yang mereka sebut sebagai collaborativism. Dulu namanya online kolaboratif. Apa itu Pak? Collaborativism ini artinya pertama dia harus brainstorming dulu antara kelompok brainstorming. Kemudian yang kedua kalau udah brainstorming itu mereka mengorganisasikan ide-ide yang masuk tuh apa aja. Kemudian yang terakhir baru mengadu semua ide yang terkumpul di kelompok itu dicari yang terbaik yang mana. Dan di situ baru ada solusi yang menurut mereka konsensus, yang terbaik. Tapi ada kelemahannya yaitu kalau kelompok yang seperti ini mereka butuh leadership. Jadi leadership itu tidak semua orang punya kemampuan leadership. Jadi memang ada yang berbakat, ada yang kurang berbakat. Nah, tapi itu semua bisa dilatih. Leadershipnya itu bukan fasilitatornya? Bukan. Fasilitator ikut-ikut. Fasilitator di luar. Di luar. Dia nggak pernah intervensi. Jadi murni antara peserta didik itu sendiri gitu ya. Kecuali mungkin kalau mereka misalnya ngelantur diskusinya, nah itu masuklah fasilitator. Jangan ke sana, ini mestinya begini gitu. Berarti memang ada atau step-stepnya gitu ya, ada untuk memastikan efektif. Dan ada yang jaga juga gitu loh, supaya nggak bertele-tele gitu. Selain itu, kalau nggak salah ada itu ya Pak ya, yang satu lagi. Yang namanya community of inquiry. Itu dia. Itu juga yang lagi ngetop juga itu kayaknya. Jadi bagus juga sih. Jadi contohnya gini, kita kalau ngajar kita mulai dengan menciptakan pertanyaan-pertanyaan gitu. Jadi lu tahu nggak ini apa sih gitu? Kenapa begini sih? Gitu. Kita men-trigger si peserta itu supaya mereka bertanya, itu kenapa Pak bisa begitu? Nah, dengan bertanya itu mulailah terjadi diskusi, mulailah terbentuk pengetahuan ya yang tadinya nggak ada jadi ada gitu ya. Nah, itu bagus juga sih. Sudah diterapkan kalau nggak salah di banyak perguruan tinggi juga. Itu yang community of inquiry. Jadi sebenarnya sih memang ini cukup didukung oleh teori dan riset yang sudah cukup mapan juga untuk kita terapkan ya sebenarnya. Sudah dibuktikan dengan riset. Jadi pembuktian ini tentunya harus diimplementasikan dengan baik gitu. Jadi kalau terjadi kegagalan di pelatihan kolaborasi itu menurut saya yang salah adalah implementasinya. Jadi desainer instruksional itu dia harus ngerti bagaimana cara membuat video untuk kolaborasi, bagaimana dia membuat pembahasan, menuliskan skrip untuk kolaborasi itu sendiri, jadi membuat skenario-skenario, dan itu juga harus dilengkapi dengan pengetahuan fasilitator untuk membina itu. Jadi ada TOT-nya gitu, train of trainers TOT, jadi nggak bisa setiap orang bisa ngajar di kolaborasi, nggak bisa. Sebelum dikasih step-stepnya oleh si desainer tadi gitu. Nah ini penting nih teman-teman para instructional designer ya untuk mengetahui bagaimana implementasinya. Jadi kita tahu bahwa walaupun kita didukung oleh satu konsep yang kuat, memang implementasi itu menjadi kunci gitu ya Pak ya. Nah kemudian gini nih Pak, ini kan sekarang eranya katanya era industri 4.0. Transformasi digital. Kita sekarang hidup dengan semua teknologi di dalam kehidupan kita sehari-hari kan, artinya gadget lah, mobile lah, segala macam. Nah ini kalau ini di dalam collaborative learning ini dimanfaatkan nggak nih teknologi ini Pak? Artinya gimana tuh?
itu justru jadi bagian dari Oke. keterampilan di abad 21. Jadi Oke. ada 6 tuh Pak Didi. Iya, iya. Yang pertama communication, Ya. mereka harus bisa berkomunikasi sama teman-temannya. Oke. Nah, yang kedua kolaborasi, mereka harus mampu punya kemampuan kolaborasi. Dan di SDM, Ya. SDM perusahaan besar, mereka tuh biasanya kalau merekrut pegawai baru, itu akan ditanya, kamu terbiasa nggak dengan kerja dalam kelompok? Gitu ya. Oh, oke. Ya. Kalau dia bilang enggak, saya lebih senang kerja sendiri, gitu. Boleh-boleh aja, boleh-boleh aja. Tapi preferable oleh HRD yang itu untuk teamwork segala macam. Oke. karena teamwork itu punya nilai sendiri gitu. Dan nggak semua orang bisa bekerja melakukan sama itu. ya. Oke. Kemudian yang ada itu saya semua tuh di communication, collaboration. Yang ketiga creativity. Creativity. Jadi orang harus kreatif. Kemudian yang keempat critical thinking. Oke. Ya, berpikir secara kritis. Kemudian ada citizenship, global citizenship. Apa itu, Pak? Ya, bagian dari internet. Kita kita sebagai warga dunia. Berurusan dengan orang-orang entah dari mana gitu kan. Gitu. Nanti itu juga kita harus mampu menangani itu. Karena itu bahasa Inggrisnya diperbaiki gitu ya. Karena ada 2 bahasa kan yang menguasai dunia, bahasa Inggris dan Mandarin ya. Mandarin, betul. Betul. Untungnya di kita ini udah banyak yang bisa Mandarin deh. Betul Pak. Saya tuh bisa di wo ini gitu bisa. Bahasa Indonesia lumayan loh juga Pak, penduduknya 250 juta. Jadi kita tinggal Malaysia tambah lagi ya. Iya betul. Terus yang terakhir karakter, saya juga. Karakter building. Jadi seorang tuh harus mempunyai. Ini masuk di keterampilan abad 21 ini? Iya masuk. Jadi kolaborasi juga sudah merupakan bagian. Jadi selain 6C ini yang namanya keterampilan abad ke-21 ini ada lagi digital literasi. Ya. Terus kemudian yang terakhir ini perguruan tinggi Indonesia itu ribut dengan MBKM. Nah itu Merdeka Belajar ya nggak salah ya Pak ya. Kampus Merdeka. Kampus Merdeka. Oke. Jadi ini rupanya ada instruksi dari Bapak Presiden bukan? Bukan. Oh bukan. Bapak Menteri. Oh Bapak Menteri ya oke. Mas Menteri. Nah jadi sekarang ada 3 itu yang dan itu ada hubungannya sama kolaborasi. Industri 4.0 juga kan? Iya itu 4.0 banget kalau yang itu ya. Oke. Jadi itu merupakan syarat kelulusan nanti. Jadi kelulusannya itu mereka bicara outcome based learning. Soalnya kenapa saya bertanya itu Pak? Saya ingat banget pada waktu era-era dulu di mana ada CBT itu Pak, computer based training gitu ya. Jadi yang katanya komputer itu mempermudah belajar, tapi ternyata usernya sendiri terkendala gitu dengan memanfaatkan. Nah ini kira-kira di kolaborasi dengan industri 4.0 masalah nggak buat si itu kan ketergantungan ya, ketergantungan dengan teknologi saya rasa nggak ada gitu ya. Kalau kolaborasi, yang satu-satunya kendala teknologi itu adalah di infrastruktur, misalnya internetnya macet, lambat. Ada sama ekonomi atau paket data nggak ada, pulsanya habis. Jadi kendalanya non teknis lah, non teknis. Tapi kalau menurut saya yang namanya internet, komputer itu semua cuma fasilitas aja. Atau orang udah usability-nya segala macam itu udah nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Jadi sekarang ini generasi yang sekarang kita kan menghadapi komputer itu udah bukan bagian sesuatu, dari kehidupan. Udah bukan sesuatu yang sulit lah. Apalagi untuk yang muda-muda gitu ya. Oke. Artinya berarti memang digital platform atau online ini justru menjadi sesuatu yang membuat kolaborasi ini jadi lebih mudah, lebih fleksibel gitu mungkin ya. Gitu. Jadi apa yang saya sebut tadi dengan pembelajaran kolaborasi itu muncul semua di aspek komunikasi, aspek creativity, critical thinking ya. Jadi apa yang 6C yang tadi saya sebutkan itu dalam pembelajaran pelatihan itu muncul dia gitu ya. Iya, betul. Elemen-elemen itu. Betul. Jadi ideal sekali kalau saya membayangkan gini Pak, kalau misalkan zaman dulu kan kalau kita katakan outbound lah gitu atau pelatihan teamwork kan kita mesti datang ke satu tempat, mesti men-setup ruangannya khusus untuk yang mahal banget gitu ya. Sekarang justru mungkin malah dimudahkan itu kan dengan ini ya, dengan teknologi gitu ya. Kalau outbound kan ada ini di jorok-jorokan gitu.
Iya, iya. dijorokin ke sungai gitu. Kan kalau pelatihan kolaborasi itu kan kita mesti setup table-nya, seating arrangement-nya kayak gitu kan. Lebih praktis sekarang. Nah itu dia. Jadi keuntungannya antara lain itu kita lebih singkat, lebih cepat sebetulnya. Betul. Jadi setupnya lebih cepat dan pelaksanaannya lebih gitu ya. lebih murah. Lebih murah. Itu dia. Betul. Benefit cost ya Pak. Iya. Oke. Wah ini berarti artinya kalau kita nggak menerapkan itu ya salah yang nggak menerapkan lah. Ya. Oke. Gitu. Jadi lalu ini kan yang kita bahas tadi kan kayaknya semuanya indah gitu ya. Betul. Ada kendala nggak sih Pak melaksanakan ini? Ada constraint atau masalah-masalah nggak gitu? Sengaja kita nggak tampilkan kalau ada kendala itu kan yang negatif-negatif itu kan ditutup biasanya. Oke. Tapi ada ya? Atau enggak Pak? Seperti gini, pertama manusia kan macam-macam deh. Ada yang pasif, ada yang aktif. Jadi ada yang psikologi kita introvert. Oh iya, tipe-tipe itu ya, betul. Gitu ya, nggak mau pamer gitu. Iya, kayak saya saya pemalu Pak. Saya low profile. Oke. Gitu. Ya. Ayo berebutan posisi. Nah, jadi bisa terjadi kalau misalnya kerjasama itu kalau dua-duanya pasif ya udah itu nunggu malam hari gitu ya baru terjadi sesuatu gitu. Diem sama-sama diem nggak ada hasil toh. Nah itu fasilitatornya. Tapi ada triknya ya untuk mengatasi itu ya. Fasilitatornya harus apa kabar bapak siapa. Jadi mereka tuh harus berteguran kemudian nyebut nama gitu ya. Ini Bapak Hasan, ini Pak Badu gitu ya. Oh Pak Badu apa kabar? Kita mulai dengan icebreaker seperti itu ya. Tapi ada juga yang sombong, arogan gitu ya. Merasa lebih ngerti dia lah. Jago. Gue dapat A terus. Kenapa gue mesti kerja sama dia? Buang-buang waktu gue aja gitu ya. Nah itu ada yang kayak gitu. Nah yang kayak gitu juga mesti dipuji juga kamu bagus sekali. Coba deh bina temennya supaya juga bisa gitu. Oh ya dengan senang hati. Ini biasanya sih dia mau gitu. Akhirnya dia memberikan temennya itu petunjuk. Jadi malah membantu. Dia nggak sadar. Tadi karena dia egonya tinggi, dia lihat gue tuh jago dan dikasih ke temennya yang kurang pintar gitu ya. Jadi ada balancing di situ. Tapi benar juga sih walaupun dia misalnya orangnya tidak perlu harus arogan, misalnya orangnya biasa aja dan dia lebih tahu banyak daripada temennya, dia bisa memberitahu tapi dia juga belajar Jadi ada istilah learning by teaching. Nah di situ dia mengajari temennya itu. Nah itu dia belajar sebetulnya. Karena kita tahu kita kan udah berapa puluh tahun ngajar terus ya. Kita tuh ngajar sebetulnya belajar. Betul. Nah, kalau pertama kali ngajar, sebetulnya apa yang kita ajar itu paling 70% yang kita ngerti ya. Tapi setelah betul. 2 kali, 3 kali, baru di kiamat sampai ke maksimumnya gitu. Nah, cuman jangan sampai peserta didiknya tahu kalau kita baru ini perdana ini. Wah, ini dia ada yang nggak ngerti juga gitu ya. Itu banyak kejadian kayak gitu. Oke. Nah, gini, Pak. Kita bangsa Indonesia lah secara umum itu kan sering diistilahkan sendiri sebagai orang yang kurang komunikatif. Kan beda mungkin kalau kita lihat teman-teman kita yang dari India yang senang diskusi, senang berdebat. Kita itu malah pendiam. Katanya cenderung pendiam segala macam. Nah, silent is golden. Cocok kan nih Pak kolaborasi diterapkan dalam kultur kita yang kayak begini nih? Cocok Di. Kenapa? Karena kita punya paham ini gotong royong. Iya. Makan nggak mangan ngumpul. Nah, ngumpul itu kan lebih dari dua orang ya kan? Itu cocok sama kolaborasi. Betul. Perlu dilatih pelan-pelan gitu ya. Orang India emang pintar-pintar tapi mereka lebih banyak ke individualis. Banyak ngomong mereka. Banyak ngomong. Sebel kita kan dengerin. Kebanyakan ya. Iya. Maksudnya penonton pada ketawa, penonton ada ribuan penonton itu pada ketawa semua. Ya jadi gitu apalagi orang India tuh dia gimana no-nya geleng, ya-nya geleng, kita bingungnya kalau kolaborasi sama dia gitu ya. Gitu. Tapi pada umumnya gitu Jadi kebetulan emang Indonesia itu adalah orang yang senangnya berkumpul. Gitu. Jadi mungkin ada yang senang belajar mandiri sendiri gitu ya. Itu tapi presentasinya kecil sekali.
Jadi kita nggak usah khawatir. Tapi Yeah. mayoritas orang Indonesia adalah senang belajar bersama. Ada kelompok belajar itu kan, ya gitu. Nah, jadi kolaboratif ini udah nggak salah lagi gitu ya. Betul, Cocok banget. Ya, apalagi dengan kondisi geografis kita yang tersebar begitu, fasilitas kolaboratif digital ini sangat memungkinkan gitu ya. Jadi kita nggak terkungkung di satu tempat gitu ya. Itu lain lagi cerita ada perbedaan benturan budaya gitu. Jadi orang Aceh ketemu orang Manado gitu ya dalam gitu satu breakout room. Gitu ya, atau orang Medan gitu kan. Ya macam mana kau kan? Sudah selesai kau ini ya? Belum juga pula gitu kan. Jadi itu bisa sedangkan yang orang Solo gitu enggak gitu. Jadi seru sebetulnya kalau kita karena kita kan peserta Inixindo ini kan kita ada di dari mana-mana di 6 kota kan, mulai dari Batam sampai ke Makassar. Makanya. Jadi peserta kita ini juga bermacam-macam ya. Jadi kita udah melihat sendiri gitu loh. Jadi bukan dongeng lagi gitu. Ini orang Tanjung Pinang ya. Tanjung Pinang bertemu dengan orang Makassar itu juga udah beda di. Iya. Jadi betul. tapi seru gitu ya. Akhirnya mereka akrab. Nah, keakraban ini adalah interpersonal deh. Jadi meningkatkan rasa sosial yang lebih tinggi dan itu justru yang mendorong sih sebenarnya ya. Iya. Jadi kalau ngajar itu ada 3 aspek tuh di selain kognitif ya, terus kemudian teknik, kognitif, teknis. Yang ketiga ini sosial. Jadi itu mesti jadi satu. Dan itu penting itu ya. Kita nggak bisa bilang pokoknya lu belajar. Gua ngajar, lu ngerti nggak ngerti, gua nggak peduli, nggak bisa. Sekarang udah nggak bisa lagi. Itu udah lewat. Makanya tadi Pak Didi bilang kan learner oriented. Jadi kita orientasi kita ke mana? Ke peserta didik gitu. Nggak bisa lagi ke gurunya gitu. Nah tapi sayangnya di Indonesia ini masih banyak orang yang beranggapan ini gue guru, ini jangan main-main sama gue gitu. Gue killer gitu. Nggak seneng di debat atau ditanya gitu Pak ya. Tersinggung kita nanya dia tersinggung. Nah betul. Itu susah. Kalau begitu caranya ya udah lah game over. Menurut saya sih game over gitu ya. Saya rasa itu nggak sesuai sama yang abad 21 tadi apa? Itu abad ke-19 tadi. Abad ke-19 kayaknya. Oke. Nah Pak, kalau kemudian ada perusahaan yang apa namanya tertarik sama konsep ini, tapi dia memang bukan lembaga pendidikan gitu ya, artinya bagaimana sih tahapannya kalau mau mengimplementasikan ini gitu Pak? Artinya apa ya Pak yang mesti dilakukan? Ya kita bisa duduk sama-sama jadi kita bisa menjelaskan apa tahapan-tahapannya. Jadi mulai dari model pelatihannya seperti apa, gitu, metodologinya seperti apa, ya kemudian cara membuat instrumennya gimana, asesmennya ya, kemudian strategi kolaboratifnya seperti apa. Jadi banyak sekali langkah-langkahnya, dan itu kita bisa tularkan ke industri. Betul. Jadi, disusun berdasarkan kebetulan learning objektifnya yang mau dicapai ya Pak ya. Betul. Dan ini tentu hasilnya jauh lebih bagus ketimbang biasa ya, udah pasti ya. Itu ada penelitiannya deh. Jadi penelitian membuktikan bahwa pembelajaran kolaboratif ini bisa saya nggak ingat berapa persen, 30% atau berapa persen, 30% mungkin ya, tapi saya nggak persisnya saya nggak ingat. Itu lebih bagus ketimbang pembelajaran biasa. Ada penelitian seperti itu. Cukup signifikan menurut saya sih. Ya. Tapi effortnya juga lumayan. Effortnya nggak bisa begitu aja kita membuat pelatihan kolaboratif. Dipikir, ini gampang teorinya. Yang penting belajar bersama, sama-sama ngajar, terus dapat. Nggak harus dirancang khusus lah ya. Ada peran desainer instruksional gitu. Nah itu peran kita nih teman-teman. Instructional designer ya. Instructional designer itu bagian dari teknologi pendidikan. Oke, nah kan Pak Ifik selain sebagai seorang instructional designer, ahli teknologi pendidikan, Pak Ifik kan juga di perusahaan IT learning Pak yang namanya Inixindo ya Pak ya. Kalau nggak salah begitu. Ingat-ingat. Gimana nih Pak? Inixindo sejauh mana menerapkan metode ini? Gitu ya? Inixindo sebetulnya sudah menerapkan hal itu sudah sejak bulan November tahun 2020 ya. Jadi kita memang sedang melakukan transisi supaya pembelajaran kolaboratif ini bisa dinikmati
di Inixindo oleh customer Inixindo gitu. Dan kita juga sedang berpikir bagaimana caranya menyelipkan elemen kolaboratif ini di e-learning murni. Murni. Jadi e-learning murni itu berarti dia nggak punya fasilitator, tapi dia tetap bisa berkomunikasi. Oh, bisa itu ya? Ya. Maksudnya email asinkron. Dia tetap bisa berkomunikasi. Dia bisa WhatsApp, dia bisa apa. Tapi mungkin karena waktunya atau karena ekonominya, mungkin karena kalau e-learning biasanya kan lebih ekonomis ketimbang yang lainnya gitu. Nah, ini juga ada apa namanya? Ada ada benefitsnya lah daripada e-learning itu sendiri kolaboratif. Artinya kolaboratif itu bisa dilakukan secara sinkron maupun asinkron. Dua-duanya bisa. Ya. Walaupun tentunya yang sinkron jauh lebih cepat gitu ya ininya implementasinya ya. Wah, ini menarik sekali nih teman-teman. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa memang metode kolaboratif ini adalah salah satu opsi yang sangat krusial ketika kita ingin meningkatkan hasil belajar yang ingin kita dapatkan, karena di situ semua aspek masuk ya, aspek tadi yang 6C yang dari abad 21, lalu kemudian aspek sosialnya masuk, tekniknya masuk, kognitif masuk, segala macam. Jadi semua unsur atau ingredients kalau masakan itu bumbu yang paling enak itu ada di situ. Nah, jadi tentunya untuk kemudian kita bisa melakukannya secara lebih detail, kita mungkin harus bahas di lain kesempatan ya Pak Ifik dengan yang lebih teknis. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang mau ditambahkan Pak Ifik? Enggak ada. Oke. Terima kasih teman-teman. Kita akan bertemu di materi yang berikutnya. Salam kompeten.